susah banget kayak aku udah ngerjain beberapa soal gitu loh. Aku nggak cukup gak sih? Kalau gue sih nggak pernah jawab semua sih kemarin. Ya menurut gue gampang sih, easy banget. Oh, isi banget. Siap. Udah deh, kita balik aja. Aduh, males banget gak sih pulangnya nggak ada trotoar? Ini susah banget kalau kita mau jalan kaki. Mana nyebrangnya susah. Oh, gimana nih mau nyebrang? Aduh, susah banget sih mau nyebrang. What the hell happened to Jatinangor, man? Like, itu literally setiap artikel tentang trotoar Jatinangor nggak ada yang bagus, cowok. Literally, rata-rata semua artikel soal trotoar Jatinangor itu ngebicarain seberapa buruknya trotoar di Jatinangor. Fasilitas pejalan kaki harus dirancang dengan memenuhi 4 prinsip utama, yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Implementasi prinsip ini mencakup penyediaan trotoar yang layak, penyeberangan yang aman, serta ruang berjalan yang terhubung, rata, dan bebas dari hambatan fisik. Elemen aksesibilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi penyandang disabilitas. Karena itu, trotoar wajib dilengkapi jalur pemandu berupa ubin pengarah dan peringatan, jalur landai atau ram dengan kemiringan maksimal 8%, serta pegangan tangan, dan ruang manuver yang memadai untuk pengguna kursi roda. Untuk meminimalkan risiko kecelakaan, perlu disediakan rambu dan marka jalan, pengendali kecepatan, drainase yang berfungsi baik, serta bolar untuk mencegah kendaraan memasuki zona pejalan kaki. Bagi penyandang low vision, perancangan trotoar harus responsif dan adil secara visual. Penggunaan warna dan tekstur permukaan yang kontras, sistem audible di persimpangan, penerangan yang memadai, dan jalur berjalan yang menerus dan dapat diprediksi, membantu mereka bergerak lebih mandiri. Integrasi drainase dengan tekstur yang mudah dipersepsi serta permukaan yang tidak licin menjamin kenyamanan dan keamanan tambahan. Elemen penghalang yang aman serta bolar atau pembatas fisik yang teratur juga penting agar ruang pejalan kaki bebas dari gangguan kendaraan. Dari perspektif keberlanjutan, infrastruktur pejalan kaki harus dengan ramah lingkungan. Penggunaan material permeable seperti paving berpori membantu mengurangi limpasan air, memperbaiki infrastruktur tanah, serta meminimalkan genangan pada musim hujan, yang semuanya mendukung adaptasi perubahan iklim sesuai SDGs 13. Penanam pohon peneduh dan ruang hijau sepanjang jalur pejalan kaki menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, menurunkan suhu permukaan, dan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus juga membantu penyerapan karbon. Lampu jalan dengan teknologi hemat energi seperti LED atau lampu surya mengurangi konsumsi energi dan jejak karbon. Sementara itu, keterhubungan trotoar dengan angkutan umum memberikan insentif bagi masyarakat untuk beralih ke moda transportasi rendah emisi, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dengan mengintegrasikan aspek keselamatan, aksesibilitas, dan keberlanjutan, infrastruktur pejalan kaki berperan penting dalam mewujudkan SDG 11, kota dan pemukiman berkelanjutan. Melalui kota yang inklusif, aman, dan mudah diakses, pada saat yang sama, upaya menghadirkan fasilitas ramah lingkungan serta mengurangi emisi transportasi mendukung SDG 13, penanganan perubahan iklim. Kombinasi kebijakan desain ini menjadikan lingkungan perkotaan seperti Jatinangor lebih manusiawi, sehat, resilient terhadap perubahan iklim, dan berorientasi masa depan. Halo semuanya, saya Rizka Yula Bilkis dengan NIM 166255320 dari kelompok 9 K43 mengantar prinsip keberlanjutan. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu warga terkait infrastruktur pejalan kaki di Jatinangor. Mohon izin ya Ibu, sebelumnya boleh perkenalan saya dengan Ibu siapa? Sama Ibu Eha. Oke Ibu. Mohon maaf ya Bu Eha, tapi aku mah takut video kepanjangan. Hehehe. Supaya video nggak terlalu panjang, aku ringkasin aja ya. Jadi gini,
Kami itu menginterview 4 warga dan 2 mahasiswa mengenai keadaan trotoar di Jatinangor. Pertanyaan 1 nanya frekuensi jalan di kawasan Jatinangor, dan semua narasumber sama-sama sering berjalan kaki untuk aktivitas harian mereka. Pertanyaan 2 menanyakan kondisi jalur pejalan kaki Jatinangor saat ini, dan semua narasumber menilai kondisi pejalan kaki di Jatinangor masih buruk, khususnya trotoar. Pertanyaan 3 menanyakan kendala yang pernah dialami saat berjalan kaki di wilayah Jatinangor, dan kendala utama yang dirasakan adalah lalu lintas kendaraan yang cepat dan padat, mobil parkir liar, serta kendaraan yang menggunakan jalur pejalan kaki. Pertanyaan 4 menanyakan fasilitas peneduh jalur pejalan kaki Jatinangor, dan kesimpulan jawabannya, ketersediaan peneduh masih tidak merata. Pertanyaan 5 menanyakan solusi yang paling diperlukan dalam perbaikan kualitas jalur pejalan kaki Jatinangor. Secara umum, mereka berharap kualitas jalur pejalan kaki di Jatinangor ditingkatkan melalui perbaikan fisik trotoar, penataan ruang agar bebas hambatan, serta peningkatan aspek keselamatan. Lah terus itu solusinya gimana dong? Kalau mau lihat solusinya, kita mesti berkunjung dulu ke Singapura adalah salah satu negara di Asia Tenggara, letaknya dekat sekali dengan Indonesia. Walaupun Singapura punya luas hanya 735,7 km kuadrat saja, tapi dia berhasil meraih top 20 most walkable cities di dunia berdasarkan Time.com. Lalu kenapa Singapura bisa seperti itu? Apa pelajaran yang dapat diterapkan di Jatinangor dari Singapura? Trotoar di Singapura sangat pedestrian friendly. Kenapa? Karena dirancang dengan kualitas dan konsistensi yang tinggi. Permukaannya rata, bersih, dan jarang sekali rusak. Trotoarnya juga selalu ada di hampir setiap sisi jalan dan tidak terputus begitu saja. Jalur pejalan kaki terhubung langsung ke stasiun MRT, halte bus, pusat perbelanjaan, taman, dan fasilitas publik lainnya, sehingga berjalan kaki menjadi pilihan yang nyaman dan efisien bagi warga di sana. Selain itu, kenyamanan dan keamanan sangat diperhatikan, baik trotoar yang dinaungi pohon atau dilindungi kanopi agar tetap sejuk. Penerangan malam hari juga sangat terang dan merata, yang bisa membuat pejalan kaki merasa aman dan nyaman. Desainnya juga inklusif dengan guiding blocks untuk tunanetra dan akses yang ramah kursi roda. Lalu sekarang apa? Apa yang harus diperbaiki Jatinangor? Dengan berbagai pertimbangan, kami setidaknya dapat menawarkan solusi berikut. Oh, sok aja. Apa tuh solusinya? Kan di Singapura itu rambu lalu lintasnya pakai bahasa Inggris ya. Gimana kalau kita juga terapin di Jatinangor? Tapi bahasanya diganti jadi bahasa Indonesia.